Pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Kita serahkan tubuh jiwa kita kepada Yesus dalam pimpinan Tuhan. Kita masuk dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di pagi hari yang cerah ini kami boleh datang bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami Tuhan, karena hanyalah Engkau yang kami tinggikan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, doa yang jauh dan sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita serahkan semua tubuh jiwa kita dalam pimpinan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Nah, jadi di hari Minggu yang cerah ini, kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan, Aku inilah anak Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Sekali lagi ya, semuanya bergerak. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, bila iblis menyuruhku mencuri, bila iblis menyuruhku bertengkar, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Iya, hidup suci di hadapan Allah.
Kalau iblis mengajak kita, ayo berbohong yuk. Nggak mau. Ayo mencuri yuk. Nggak mau. Kalau bertengkar, nggak mau juga ya. Nah, karena kita ini adalah anak-anak Allah. Sehingga kalau iblis mengajak kita berbuat hal-hal yang dosa, kita harus melawannya. Karena kita juga pahlawan Kristus. Oke? Kita nyanyikan lagu Pahlawan Kristus. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dengan imanku. Bisa ya? Lagi jalan. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dengan imanku. Ya, sebagai pahlawan Kristus, kita tembak iblis dengan iman kita. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan semua Alkitabnya masing-masing. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali pagi hari ini. Kita bersama-sama beribadah di dalam ibadah anak GKA Immanuel Malang Online. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama tentang menggunakan firman Allah. Tuhan Yesus yang menggunakan firman Allah. Untuk apa? Untuk mengalahkan godaan dan kuasa si jahat. Ya, firman Tuhan akan Lause bacakan dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca firman-Mu. Kami bersyukur karena firman inilah yang akan menjadi penuntun hidup kami untuk berjalan seperti kehendak-Mu. Firman inilah yang menuntun kami untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan, menjadi berkat, dan kami beroleh sukacita menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan berkatilah apa yang kami renungkan hari ini. Kami tidak merenungkan bagaimana Engkau
mengatasi pencobaan, mengatasi godaan dari si jahat itu dengan firman Tuhan. Dan biarlah kami juga belajar menjadi seperti Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa dan mohon tuntunan kepada Roh Kudus, penuntun, pemberi penghiburan dan pemberi pengertian kepada kami. Tuntunlah kami ya Roh Kudus. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tahu gambar apa ini? Nah, gambar apa ini? Gambar pedang, ya. Betul ya, ini pedang. Apa gunanya pedang? Untuk berperang, betul ya. Untuk berperang. Kalau orang berperang, dia harus bawa pedang zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin bawa pistol. Zaman dulu, waktu ada zaman Tuhan Yesus, tentara-tentara Romawi itu mereka bawa pedang. Pedang yang tajam untuk mengalahkan musuhnya. Ya, berperang. Nah, orang-orang pahlawan-pahlawan yang hebat zaman dulu itu berlatih dengan pedangnya. Menguasai pedangnya. Sampai dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya dengan memakai pedang ini ya. Nah, adik-adik sekalian, kita juga sebagai orang Kristen ini dikatakan firman Tuhan kita juga sedang berperang. Melawan siapa? Melawan penguasa-penguasa dunia ini. Penguasa-penguasa roh jahat di udara katanya ya. Dan karena itu kita harus juga mempersenjatai diri ya. Di dalam Efesus 6 ayat 17 dikatakan, terimalah ketopong keselamatan, yaitu iman pada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita diselamatkan. Lalu, dan pedang roh, firman Allah. Nah, dan yang kedua dikatakan, setelah kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita harus berjalan menurut firman Tuhan. Karena inilah pedang roh itu ya. Firman Tuhan ini adalah firman yang seperti pedang bermata dua yang tajam. Kalau kita menguasainya, kalau kita mengerti, kalau kita menghafalnya, ini menolong kita untuk mengalahkan si setan, si jahat yang menggoda kita. Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca adalah contoh bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengalahkan godaan iblis dengan pedang roh, dengan firman Tuhan. Ya, ceritanya adik-adik, Tuhan Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam sebelum dia memulai pelayanannya. Dia tidak makan, tidak minum. Jadi gimana dong Tuhan? Lapar pasti ya, lapar, lemes gitu ya. Sekalipun dia Tuhan tapi dia sudah menjadi manusia. Sama dengan kita, dia lapar dan lemes. Nah, ketika dia lapar, dia haus, dia lemes, datanglah si setan. Lalu apa yang dibutuhkan Tuhan waktu dia lapar? Tentu makanan ya. Iblis tahu enggak? Tahu. Karena itu iblis tahu kebutuhanmu adalah roti. Jadi iblis berkata pada Tuhan Yesus, Tuhan, kamu kan anak Allah. Kamu kan bisa buat batu-batu ini menjadi roti. Makanlah. Gitu ya. Ketika Tuhan Yesus digoda, dia memang butuh makan, dia butuh sesuatu. Dia bisa mbak bikin batu jadi roti? Tentu bisa. Tetapi, nah Tuhan Yesus tidak mau menuruti bujukan si iblis. Bagaimana dia melawannya? Dia mengatakan, ada tertulis bukan hanya dari roti saja manusia hidup, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi bagaimana Tuhan menjawabnya? Dengan ada tertulis. Artinya apa? Itu ada dalam firman Tuhan. Nah, di mana itu? Di dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga. Ya, Ulangan 8 ayat yang ketiga. Jadi kadang-kadang iblis itu mencobai kita dengan kebutuhan kita. Ya, kamu butuh apa? Oh, saya butuh uang. Korupsi aja. Gitu ya. Kamu butuh apa? Oh, saya butuh makanan. Mencuri saja. Bagaimana kita melawannya? Kita mesti ingat firman Tuhan. Ya, kita tidak boleh mencuri, jangan mencuri.
Kita tidak boleh menginginkan hak orang lain, jangan korupsi. Dari kalau kita mengerti firman Tuhan, kita bisa mengalahkan kuasa si setan, ya, seperti Tuhan Yesus itu. Nah, kemudian cerita kedua dikatakan kemudian iblis itu membawa Tuhan Yesus ke bumbungan bait Allah. Ke bumbungan bait Allah ini ya. Nah, bumbungan bait Allah itu tinggi dan dia di sampingnya sebuah lembah. Lalu Yesus bilang gini, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, katanya ya, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikatnya dan akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lah, iblis ini mengutip apa? Oh, dia mengutip firman Tuhan juga ternyata ya. Itu terdapat dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Ya, karena Tuhan akan menjaga orang yang disayanginya, dia akan menatangnya sehingga kakinya tidak terantuk pada batu. Ya, jadi sekarang iblis bilang pada Tuhan Yesus, jatuhkanlah dirimu ke bawah, Tuhan pasti melindungimu. Benar enggak? Sepertinya benar ya. Sepertinya benar. Iblis juga pakai firman Tuhan untuk mencobai Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tahu iblis itu memaksudkan sesuatu yang buruk. Dia membuat kita itu mau mencobai Allah. Kita mau mencoba apakah Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihiku. Lalu dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus berkata kepadanya, ada juga tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah ya, Tuhan Yesus juga memberi jawaban bahwa bukan firman itu yang betul, tapi firman ini loh, kalau kamu itu berhadapan dengan Allah, engkau mesti menghormati Allah. Tidak boleh mencobai Allah. Tidak boleh menggunakan Tuhan untuk kepentinganmu. Kenapa begitu? Sebab iblis bilang kalau kamu menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah, jatuh ke bawah, tidak mati. Bayangkan ya, ditolong Tuhan. Apa yang terjadi? Wah, dia akan jadi populer bukan? Semua akan bertepuk tangan. Wah, hebat itu Tuhan Yesus. Nah, iblis itu sebenarnya menawarkan itu pada Yesus. Tetapi Yesus bilang tidak. Saya tidak akan buat saya sombong. Saya tidak akan membuat saya hebat. Saya akan menjadi orang yang mentaati firman Tuhan. Sehingga dia mengatakan, saya tidak akan mencobai Tuhan. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, kadang-kadang kita juga dibujuk iblis itu dengan menyesatkan firman Tuhan. Ya, ikutlah Tuhan, nanti kamu kaya raya. Berikan persembahan, nanti Tuhan membalas berlipat ganda. Betul enggak itu? Loh, sepertinya betul loh. Tetapi kalau kita melakukan itu, apa yang terjadi? Jadi sebetulnya kita ikut Tuhan itu untuk apa? Bukan karena Tuhan kita mengasihi Tuhan, tapi mengasihi diri sendiri. Saya mau kaya, maka saya kasih persembahan. Saya mau berhasil, saya ikut Tuhan. Jadi yang penting Tuhan apa saya? Saya. Nah itu menyesatkan. Tuhan Yesus mengalahkan penyesatan dari si setan itu dengan cara dia mengingatkan, engkau mesti menghormati Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Dialah Tuhan dan kita ini hambanya. Mari kita tunduk pada perintah Tuhan, bukan memanfaatkan Tuhan. Nah, cerita ketiga. Kemudian iblis itu membawa Tuhan Yesus ke gunung yang tinggi. Lalu dia berkata, semua akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Apa ini? Oh, Tuhan dicobai dengan kekayaan, kekuasaan, kehormatan. Kalau kamu mau semua yang membuat kamu tuh hebat, menyembah aku satu kali aja. Nanti seluruh dunia aku berikan kepadamu. Memang dunia punya siapa? Punya Tuhan bukan? Tetapi iblis itu menipu kita bahwa seakan-akan dunia itu miliknya. Ya, ini betul loh ya. Setan itu punya kuasa. Ada orang-orang itu bisa ke dukun, lalu dia dikasih jampi-jampi, dikasih mantra, lalu bisa kaya. Orang itu bisa ke kuburan, ke Gunung Kawi untuk mencari kekayaan. Dan setan bisa memberikan kekayaan itu.
Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada si iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sebab ada tertulis, engkau mesti hanya menyembah Tuhan, tidak boleh menyembah yang lain. Sebab sesungguhnya yang punya segala kuasa itu adalah Tuhan. Hanya perhatikan, setan itu menipu kita dengan memberikan sedikit sebetulnya yang dia bisa berikan pada kita. Yang kita kira sudah banyak. Uang 1 triliun misalnya gitu ya. Kita kira, wah dikasih uang 1 triliun lalu kita menyembah setan. Uang 1 triliun itu tidak ada artinya. Kalau kamu hari ini dapat uang 1 triliun, besok kamu kena tabrak mobil mati, Tuhan mengambil nyawamu. Buat apa uang yang 1 triliun itu? Sesungguhnya yang berkuasa atas hidup kita cuma Tuhan. Karena itu yang kita sembah hanya Tuhan. Jangan mau ditipu oleh si setan. Setan sepertinya bisa memberikan sesuatu yang segera dapat. Tetapi ingat, itu hanya sedikit dibandingkan dengan anugerah Tuhan. Dan kekuasaan setan untuk memberi itu tidak sebanding dengan kuasa Tuhan untuk mengambil dan menguasai seluruh hidup kita. Kalau itu pemberian setan, itu tipuan. Tapi kalau itu pemberian Tuhan, barulah itu adalah kebenaran. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, tidak boleh kita menyembah setan. Kita hanya bisa menyembah Tuhan. Tidak boleh kita menyembah orang. Kita hanya boleh menyembah Tuhan. Sebab Tuhan sajalah yang layak disembah. Yang punya kuasa dan kekuatan dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bagaimana Tuhan menjawabnya? Dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan 6 ayat 13 itu. Ya, yang berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nah, lihat bukan? Bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan cobaan si iblis? Dicobai karena kebutuhan, dicobai untuk populer, dicobai untuk dapat kekuasaan. Tuhan bergeming, ia tidak bisa dicobai. Dia mengalahkan cobaan itu dengan firman Tuhan. Nah, karena itu adik-adik, mari kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan ya. Bagaimana belajarnya? Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus seperti memegang pedang gitu ya. Memegang pedang itu. Bagaimana memegang pedang? Yang pertama, dengan jari telunjuk kita membacanya. Dengan jari tengah kita mengerti. Dengan jari manis kita melakukan. Dengan jari kelingking kita menceritakan, menghafalkan. Dan dengan jari jempol ini ya, kita bersandar, kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa memegangnya sebagai senjata melawan si jahat. Mau mengalahkan kuasa si jahat? Pasti mau ya. Mari kita memegang firman Tuhan itu. Kita mengalahkan kuasa si jahat dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya. Hari ini ayat hafalan kita ambil dari Mazmur nomor 119 ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita ulang sekali lagi ya. Mazmur nomor 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bisa hafal? Ayo sekarang sama-sama kita hafalkan ya. Kita lause lihat kalian lihat lause ya. Kita menghafalkan bersama-sama. Mazmur nomor 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekarang kita tutup ya Alkitabnya. Ya,
Ayo kita hafal sama-sama. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, sekarang adik-adik sendiri. Mazmur 119 ayat 9. Betul ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, kalau kita berkepada firman Tuhan, kita akan menjaga hidup kita. Kita akan mengalahkan kuasa si jahat, karena firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Itu pedang roh ya, yang mengalahkan semua kuasa si jahat. Tuhan menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan si iblis. Mari kita juga menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan godaan-godaan iblis di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih karena sungguhnya firman-Mu inilah penjaga hidup kami. Tolonglah kami untuk membacanya baik-baik. Tolonglah kami untuk mengerti baik-baik. Tolonglah kami untuk merenungkannya baik-baik. Tolonglah kami untuk melakukannya. Tolonglah kami untuk menceritakannya. Tolonglah kami untuk selalu berdoa bersandar pada Roh Kudus. Sehingga sungguh firman itu menjadi kekuatan bagi kami untuk mengalahkan si jahat, hidup benar di hadapan Tuhan, dan kami beroleh sukacita dan kemenangan sebagai anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak, berkati umat-Mu, berkati orang tua. Tuhan kiranya akan menuntun kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.